Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijastuti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Kota Probolinggo. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Wijastuti, calon guru penggerak angkatan 6, akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Submantri SPD MPD Kepala Sekolah SMPN Negeri 3 dalam rangka demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dalam pengambilan keputusan. Selamat pagi Pak Mantri. Pagi Bu Lina, sehat Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Maaf ini mengganggu waktunya Pak Mantri dalam menjalankan tugas. Ya silakan. Ya, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan cara atau langkah-langkah seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu Pak Mantri. Nah itu yang pertama, kira-kira bagaimana ya Pak Mantri itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang Pak Mantri hadapi selama ini, apakah itu merupakan dilema etika ataukah itu sebuah bujukan moral seperti itu Pak Mantri? Iya. Untuk mengidentifikasi hal semacam itu memang kerap sekali dilakukan oleh kepala sekolah, dan itu suatu kewajiban karena bagaimanapun nantinya adalah untuk kemajuan dunia pendidikan. Dari untuk mengidentifikasi hal semacam itu kita bisa bertanya Bu Lina, ya. Bertanya pada ya lingkungan sekolah, warga sekolah, stakeholder yang ada, dan itu cara mengidentifikasi yang paling mudah. Nah ini itu kalau untuk mengidentifikasinya. Okay. Di dalam hal ini mungkin tadi apa itu kalau nggak salah dilema etika itu ya. Apakah itu kasus dilema etika ataukah itu kasus bujukan moral? Iya betul. Seperti kasus dilema, yang namanya dilema kan apa ya, dilema di tengah-tengah ronor ini kan boleh. Nah seperti halnya contoh gini aja, seperti misalkan ada anak yang masuk sekolah atau mutasi, terus anak itu dari Kemenak, misalkan dari MTS, sama-sama negeri mau ke SMP negeri. Nah itu kan sebenarnya kan boleh-boleh saja sebenarnya masuk kan, dan kita juga boleh menolak kalau dilema etika semacam itu. Tapi sesuai dengan aturan, untuk mempermudah bagaimanapun tetap kita harus sesuai aturan. Maka contoh yang pernah ada di SMP negeri 3 itu saya arahkan dan saya tidak menerimanya, dan itu sah-sah saja. Karena kenapa? Ya karena sesuai dengan aturan. Mungkin anak ini akan lebih mudah nanti dapodiknya dilakukan oleh sesama Kemenak. Mungkin itu Bu Lina. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kayak tadi itu. Bagaimana? Sama. Jadi intinya saya tidak bisa langsung ngasih sebuah keputusan, tapi tetap meskipun saya punya kepentingan di sini, tapi tetap saya akan musyawarah. Nah, ya, jadi tetap akan saya musyawarahkan baru saya bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi prosedur yang Bapak jalankan itu dengan cara tadi, pertama mengambil musyawarah dulu dengan berbagai stakeholder yang ada. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi? Hampir sama mungkin dengan pertanyaan Bu Lina yang kedua. Jadi tetap saya akan melaksanakan diskusi, musyawarah, terus hasil dari apa ya namanya gitu, evaluasi semacam itu akan mendapatkan sebuah jawaban yang pas untuk mengambil sebuah keputusan semacam itu. Juga
karena dengan diskusi atau musyawarah itu nanti kita akan ketemu solusinya. Jadi tidak hanya kita ngambil sebuah keputusan tanpa solusi, tapi kalau dengan adanya musyawarah, dengan adanya diskusi dan evaluasi dengan hal-hal yang kemarin pernah terjadi, maka nantinya akan kita dapatkan sebuah solusi. Kira-kira apa yang Bapak miliki pada sebuah jadwal tertentu? Apa Bapak punya jadwal tertentu dalam proses penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Jadi apa langsung diselesaikan Bapak sendiri atau dijadwalkan kapan? Pasti terjadwal. Jadi tidak langsung saat itu juga diputuskan, tidak, karena kan bagaimanapun sebuah masalah itu kan perlu kita gali dulu, Bu Lina. Jadi perlu kita gali dulu apa akar masalahnya, sehingga tetap kembali ke awal-awal tadi. Jadi kita tetap memikirkan masa depan dan bagaimanapun, maka tetap ada, kalau saya tetap dengan musyawarah dulu, saya ambil data-data yang ada, baru akan saya putuskan. Berarti tetap terjadwal sebelum kita putuskan itu ya, tetap terjadwal. Kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mantri dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ada. Yang pertama adalah dari wakil-wakil saya. Jadi yang selama ini ya semuanya sih membantu saya, tapi yang paling pertama saya ajak diskusi biasanya ada wakil-wakil kepala sekolah, itu dari beberapa wakil itu yang saya ajak berbicara, dan itu orang-orang yang membantu saya selama ini. Baru kalau memang dari hal itu kita kembangkan, kita bisa minta diskusi lagi ke Bapak Ibu wali kelas atau juga pada pokoknya stakeholder yang ada. Jadi tetap ada. Jadi itu adalah orang-orang yang saya libatkan dalam mengambil sebuah keputusan. Gitu kan. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan, khususnya pada bidang dilema etika, masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Ini kan sebenarnya untuk semuanya untuk kepentingan umum kan, Bu. Jadi untuk kepentingan umum, sehingga bagaimanapun tetap kita ambil sebuah keputusan itu yang tidak merugikan siapapun. Jadi misalkan kepada siswa, kalau yang bermasalah pada siswa, maka kita juga tidak semena-mena memutuskan siswa ini misalkan dengan anak ini harus dimutasi. Meskipun anak ini dimutasi, tetap harus kita memikirkan masa depan anak ini. Nah, semacam itu. Begitu juga dengan misalkan ada yang terjadi dengan Bapak Ibu guru atau staf tenaga administrasi. Juga kita harus memikirkan, kita diskusikan bagaimana kedepannya tentang kinerjanya yang akan datang. Jadi semacam itu. Jadi kita harus berpikirnya bukan untuk bentuk hukuman, tapi bagaimana solusi untuk kedepannya. Untuk memikirkan jauh lebih ke depannya ya. Saat itu saja. Jadi memikirkan banyak hal ya Pak ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Oke Pak Mantri, terima kasih atas wawancaranya dan waktunya yang telah diberikan. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kami. Amin. Sama-sama Bu Lina, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Bapak Sumantri, yaitu Kepala Sekolah di SMP Negeri 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.